selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu kedua Oktober 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Leo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Leo ya. Apa aja sih yang akan terjadi di minggu keduanya kamu? Oke, aku lihat sih di minggu kedua ini ada sesuatu yang sepertinya sepihak ataupun bertepuk sebelah tangan sifatnya di sini ya Leo ya. Hal-hal yang bersifat sebelah tangan, adanya hal-hal yang terkait dengan kurangnya keseimbangan di dalam hubungan. Seperti itu, kurang seimbang. Ada yang kurang-kurang sih di minggu kedua ini, kurang seimbang, mungkin juga kurang waktu, kurang bisa saling memahami seperti itu. Bahkan aku melihat yang ada juga yang cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Mungkin hanya dari sisi kamu saja yang mencintai seseorang, tapi seseorang yang lain di sini yang kamu fokuskan mungkin ya ternyata dia biasa aja ke kamu, nggak memiliki perasaan yang spesial atau yang khusus gitu. Dan aku lihat di minggu kedua ini juga ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu banget, dengan udah nggak sabar sebenarnya di sini akan kehadiran ataupun kedatangan sesuatu yang ditunggu-tunggu ini. Bisa orang, bisa sesuatu, bisa barang juga. Nah, aku melihat ada hal-hal yang pada akhirnya tertunda gara-gara sesuatu ini nggak hadir-hadir juga gitu. Jadi kamu kayak nunggu sesuatu yang udah lama banget kamu impikan ya untuk terjadi, untuk datang, untuk hadir, tapi masih belum datang juga, dan ini membuat rasanya kesabaran kamu habis gitu ya. Kok lama banget sih, kok kayak gini banget sih gitu. Dan juga aku melihat di minggu kedua ini Leo, lagi-lagi ketidakseimbangan ya. Ini soal kontrol emosi, hati-hati dengan emosimu, bisa tidak terkontrol ya. Emosi Leo yang katakanlah kurang terkontrol ini di minggu kedua ini bisa menyebabkan perselisihan antar kamu dan seseorang. Dan juga aku lihat di minggu kedua ini kamu akan banyak bertemu dengan hal-hal baru ya. Ada the Fool juga di sini, ada hal-hal baru, orang-orang baru. Oke. Cuma kalau mungkin terhadap orang-orang baru kamu masih bisa kontrol tentang emosimu, perasaanmu ya. Enggak yang akan menjadi brutal. Enggak lah ya. Pokoknya di sini kalau sama orang baru manapun ya, kamu ketemu dengan siapapun lumayan masih bisa jaga omongan gitu. Tapi kalau dengan mungkin orang yang udah deket, udah kenal ya, kalau kamu lagi naik nih emosimu, mungkin omonganmu bisa sangat di luar batas yang seharusnya gitu. Karena emosinya tinggi ya. Dan aku lihat kamu banyak unek-unek di minggu kedua ini yang seharusnya mungkin dikeluarin ya, jangan dipendam sendiri. Unek-unek ini bisa menyebabkan kamu jadi terkadang ya, unek-unek yang disimpan lama-lama itu bisa mempengaruhi emosi seseorang, bikin temperamen kamu, bikin emosi kamu jadi nggak stabil karena mendem terus ya, semua dipendam sendiri. Kalau aku lihatnya gitu, ini akan bikin kamu tuh jadi capek gitu ya, merasa lelah, merasa aku capek sendiri. Terkadang bisa juga membuat seseorang jadi kehilangan arah ya, dan mungkin merasa the tower ya, merasa hancur gitu. Jadi makanya aku bilang unek-unek ini sangat baik buat dikeluarkan Leo, karena kalau enggak bisa bikin emosi kamu terutama di sini yang diganggu gitu ya. Ini kan kamu jadi temperamental di sini. Terus juga kamu jadi akan merasa tertekan seperti itu, merasa kayak perlu banyak hal yang disembunyikan sendiri, mendem sendiri. Ini nggak baik karena pada akhirnya kamu bisa chaos sendiri gitu. Jadi aku lihat di minggu kedua ini hampir rata-rata ini adalah
tentang bagaimana seharusnya juga seorang Leo itu bersikap ya, atau menyikapi dirinya sendiri. Oke. Kalau soal mungkin nih yang terbaca, kalau uang gimana Kak? Kalau hubungan dengan orang sekitar gimana Kak? Aku rasa kamu nggak terlalu begitu mementingkan hubungan dengan orang sekitar, lebih banyak memang kayak mementingkan atau fokus ke diri sendiri lah gitu ya. Soal duit pun di sini aku lihat ya nggak yang terlalu oke banget. Bahkan beberapa hak-hak yang seharusnya kamu terima aduh sorry aku masih batuk teman-teman. Bahkan beberapa mungkin seharusnya uang-uang yang kamu terima gitu ya, ada beberapa hakmu, uang-uang, entah reward kan, entah pembayaran kah, yang seharusnya kamu terima itu masih ke pending malahan. Jadi di minggu kedua ini Leo masih akan bertahan dengan uang yang ada gitu ya, yang seharusnya diterima belum cair seperti itu. Dan juga kamu fokus kepada emosi aja sih ya, kelola emosimu dengan baik. Jangan kamu merasa tertekan atau jangan terlalu banyak menumpuk emosi sendiri gitu ya. Nggak dikeluarin itu bahaya banget. Bisa jadi beban pikiran yang berat banget juga buat kamu, selain beban perasaan kamu ya, batin kamu, dan pada akhirnya kamu bisa chaos sendiri. Karena aku lihat sudahlah mungkin cara emosi di minggu kedua ini kamu lagi nggak baik-baik saja, ditambah ada orang-orang juga yang kalau aku lihat suka gitu loh cari masalah, suka ada argumen, suka banget apa ya, berkompetisi dengan kamu dalam kehidupan, sehingga di sini akan ngebuat kamu jauh lebih agresif juga gitu. Jadi kamu juga bisa chaos secara emosi ya, kalau aku lihat kayak gitu, emosi. Maka dikendalikanlah emosi ini Leo, jangan sampai kamu emosimu ini terpengaruh oleh hal-hal lainnya yang bisa pokoknya memancing emosi jadi tinggi kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo di minggu kedua Oktober 2025. Kamu dipesankan yang pertama, kamu itu adalah tergantung dari apa yang kamu pikirkan tentang dirimu gitu. Kamu adalah seseorang yang sebagaimana kamu percayai kemampuanmu tentang dirimu. Jadi intinya apapun yang kamu bayangkan, kamu pikirkan tentang dirimu, itulah kamu Leo. Jadi jangan membatasi dirimu, pikiranmu dengan hal-hal yang sempit. Oke, pikirkan yang baik-baik dan pikirkan hal-hal yang sangat berguna untuk kemajuan kehidupan kamu buat kedepannya. Jangan pikir aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu Kak, karena lagi-lagi pesannya di sini kamu adalah sebatas apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Jadi pikirkan yang baik-baik. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan gunakan dynamic energimu sebagai leader dalam mengarahkan kehidupannya kamu agar lebih bisa menjadi seseorang yang visioner ya, successful, kuat, leadershipnya bagus ya, punya power dan mau berkembang dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan ya, raih cinta ya dari yang lain ya, cinta dan kasih sayang yang kamu terima dari eksternal dirimu. Jadi biar kamu di sini nggak yang emosinya tinggi ya, kamu harus bisa merasakan cinta di sekitarannya kamu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya, di minggu kedua Oktober kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Capricorn, Scorpio, lalu ada Gemini, ada Sagi, Cancer. Itu aja buat zodiaknya di sini, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Ayo.